Di penjara ini ada sebuah aturan yang sangat aneh dan berbahaya. Semua narapidana diwajibkan bertelanjang kaki. Sementara itu, para penjaga penjara selalu memakai sepatu bot karet yang tebal. Alasannya karena di bawah lantai penjara terdapat kabel listrik bertegangan tinggi hingga 10.000 volt. Jika ada satu saja narapidana yang mencoba melanggar aturan, seluruh narapidana akan langsung tersengat listrik secara bersamaan. Setiap malam, begitu lampu merah menyala, aliran listrik dialirkan ke lantai agar tidak ada narapidana yang mencoba melarikan diri di tengah malam. Makanan hanya boleh dimakan di dalam sel masing-masing dan dikirim melalui sistem pipa khusus. Cara mandi di penjara ini juga sangat aneh. Semua narapidana dikumpulkan di sebuah ruangan tertutup, lalu air disemprotkan dari atas. Mereka hanya perlu berdiri diam sampai selesai mandi tanpa mengatakan apapun. Namun di antara para narapidana ada seorang pria yang tidak berniat menghabiskan sisa hidupnya di sana. Ia mulai menyusun rencana pelarian. Ia menyadari bahwa setiap kali ada narapidana baru datang, hanya ada 3 penjaga yang bertugas di seluruh penjara. Ia juga mengetahui bahwa platform lift yang membawa narapidana baru tidak pernah menyentuh lantai, sehingga aman dari aliran listrik. Saat itulah ia sadar bahwa waktu kedatangan narapidana baru adalah kesempatan terbaik untuk kabur. Ia juga menemukan bahwa pipa air di toilet umum penjara mengalami kerusakan. Setiap hari ia diam-diam mengikis pipa itu sedikit demi sedikit hingga semakin rapuh. Akhirnya suatu hari pipa tersebut pecah dan air menggenangi seluruh lantai. Ia memperkirakan bahwa jika air menyebar cukup banyak, sistem listrik akan mengalami korsleting. Untuk menjalankan rencananya, ia juga membutuhkan sebuah perangkat yang bagus. Dengan uang yang telah ia kumpulkan, ia membawa sebuah Samsung Galaxy Fold yang saat itu harganya cukup murah. Setelah itu, ia juga membeli sebuah MacBook dengan layar besar. Untuk melaksanakan rencana tersebut, ia meminta bantuan seorang narapidana tua. Sebagai imbalan, ia berjanji akan memberikan setengah dari seluruh hartanya jika mereka berhasil melarikan diri. Awalnya, narapidana tua itu menolak karena masa hukumannya tinggal beberapa bulan lagi. Namun kemudian ia mengetahui kenyataan yang mengerikan. Narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman ternyata tidak dibebaskan, melainkan dieksekusi dengan sengatan listrik pada hari pembebasan mereka. Mendengar hal itu, narapidana tua akhirnya setuju dan berkata, "Baik, aku ikut denganmu." Rencana pun ditetapkan. Keesokan harinya, saat narapidana baru datang, mereka akan melaksanakan pelarian. Keesokan harinya, pria itu pergi ke toilet dan menghancurkan pipa air, lalu kembali bekerja seperti biasa. Tak lama kemudian, narapidana baru pun tiba. Saat itu lantai sudah dipenuhi air. Begitu platform lift turun, pria itu memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Lalu mereka berpura-pura bertengkar untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Di saat yang sama, salah seorang rekannya menyangkutkan sebuah alat pada platform agar para penjaga tidak bisa kembali naik. Seketika semua narapidana bergerak. Ada yang melompat ke atas platform, ada yang menjatuhkan panel listrik ke lantai. Narapidana baru dengan cepat mengambil panel listrik yang jatuh lalu menggunakannya untuk menyerang salah satu penjaga. Para penjaga panik dan berteriak, "Cepat, aktifkan listrik bertegangan tinggi." Narapidana tua berteriak kepada semua orang, "Cepat naik ke atas meja." Beberapa narapidana terlambat sehingga tersengat listrik. Namun tidak lama kemudian air yang menggenangi lantai menyebabkan seluruh sistem mengalami korsleting. Aliran listrik pun padam dan para penjaga tidak lagi mampu mengendalikan para narapidana. Tak lama kemudian para penjaga berhasil dilumpuhkan. Semua narapidana lalu berlari berbaris menuju pintu keluar penjara. Penjaga lainnya bersembunyi di dalam ruangan mereka karena ketakutan dan tidak berani keluar. Saat para narapidana terus berlari, tidak ada seorang pun yang menghentikan mereka. Akhirnya mereka sampai di pintu keluar terakhir penjara. Di depan mereka hanya ada lautan yang sangat dalam. Namun tanpa ragu sedikit pun, mereka semua melompat karena bagi mereka kebebasan jauh lebih berharga daripada nyawa. Ketik "iya" di kolom komentar untuk episode berikutnya.